واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. واغفر لنا ما مضى يا واسع. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فاللمس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب. واغفر لنا ولرجاء ثواب أنت تعلمه واجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب. واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روحي الإمام العالم العلامة الشيخ أحمد بن الحسين الشهير بأبي شجاع، ثم إلى روحي الشيخ العالم العلامة محمد بن قاسم الغازي الشافعي، ثم إلى روحي شيخي كيهدي عبد الهادي بن هادي محمد زين، ثم إلى روحي الشيخ العالم العلامة معلم كيهدي محمد شافعي حزاني بن هادي محمد صالح رائدي، وإلى أرواح مشايخنا في الدين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يفتح علينا أبواب الخيرات وفتوح العارفين، وأن يرزقنا الصحة والسلامة والعافية حسن الخاتمة. وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. Sekali lagi jamaah untuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui barokah mukjizat dan karamnya suratul Fatihah yang kita niatkan kepada para arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang telah pulang ke rahmatullah terlebih dahulu dari kita, baik dari guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, uyut-uyut kita, sanak famili dan kerabat-kerabat kita.
wabil khusus jamaah Masjid Jami' At-Taufik yang sudah mendahului kita juga, wabil khusus yang mewakafkan tanah ini menjadi Masjid Jami' At-Taufik, serta para donatur, para dermawan, baik mereka bantu dari segi tenaga, pikiran, harta benda dan lain sebagainya, yang juga mereka niatkan buat keluarganya yang sudah nggak ada. Wabil khusus kepada makbarah-makbarah yang ada di wilayah Ciracas dan sekitarnya, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan atas segala kesalahan mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di alam kuburnya selalu senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga melalui barakah mukjizat dan karamnya suratul Fatihah untuk kita tujukan, kita niatkan kepada para wali songo, para aulia, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dan para ulama-ulama salafus saleh, dan para ulama-ulama pengarang kitab dari berbagai fan ilmu, yang dimulai dari zaman ulama mutaqaddimin sampai kepada mutaakhirin, dan para ulama-ulama ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tasawuf, ahli tauhid, wabil khusus kepada para imam-imam mujtahidin, yang selalu senantiasa Allah sucikan roh mereka, dan senantiasa pula mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga melalui barakah mukjizat dan karamnya suratul Fatihah untuk kita niatkan buat kita semua yang hadir di sini, senantiasa Allah panjangkan umur kita dalam taat, diberikan kesehatan wal afiyah, serta ada di antara kita ada yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dimudahkan, digampangkan dan diringankan kita dalam segala urusan-urusan kita, baik dunia maupun akhirat, serta Allah tambahkan keistiqamaan kita di dalam menjalankan berbagai kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairan hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Para jamaah Masjid Jami' At-Taufik yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, semoga Allah jadikan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang terbaik. Perlu diketahui bahwa masih ada kelanjutan pembahasan kajian kitab fikih pada bulan yang lalu pada materi rukun-rukun sholat, yang sekarang masuk kepada rukun sholat yang ke-9, yaitu watasi'ut as-sujudu marrataini,
yaitu sujud 2 kali fi kulli raq'atin, pada tiap-tiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, dan sedikitnya rukuk itu ialah menempelkan, sujud itu menempelkan sebagian dahinya orang-orang yang sholat. Jadi rukun yang ke-9 yaitu sujud. Adapun di dalam sujud yaitu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu statusnya sunnah. Ya, statusnya apa? Andai kata kita sujud, ya kalau berjamaah gitu, apalagi sendiri, kita nggak baca tuh, bacaan apa? Dalam sujud, tapi dia tetap sujud. Sah nggak sholatnya? Sah. Ini mengantisipasi jangan ribut kalau kita menghadapi sholat, apalagi lebih-lebih sholat tarawih. Rata-rata imamnya cepat nggak? Cepat. Ya. Jadi makmum jangan apa namanya? Jangan bingung. Ketika nanti imam sujud, makmum baru sujud. Imam udah bangun dari sujud, si makmum belum selesai bacaannya, ya. Itu nggak perlu di apa namanya, udah aja imam yang bertanggung jawab. Yang penting kita sudah apa namanya, sujud. Itu buat mengantisipasi, ya. Saya dulu punya guru namanya Mu'alim kayak Raden Syahri Amin. Kalau beliau jadi imam sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 alhamdulillah, antara 15 sampai 20 menit selesai. Kadang-kala 15 menit. Berarti cepat nggak tuh bacanya? Cepat. Kalau kita bandingkan ulama-ulama dulu, termasuk kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, baca Quran sebulan 60 kali khatam. Berarti kecepatannya kayak apa? Lebih cepat lagi nggak? Habib Ali Bungur, ya, lebih cepat lagi. Nah, kita sebagai makmum, kalau ada imam seperti itu, kita jangan apa namanya? Jangan bingung. Karena status bacaan subhana rabbiyal a'la itu statusnya apa? Sunnah. Tetapi kan paling bagus sempurna. Dia punya bacaannya, dia punya rukunnya. Jadi antara rukun dengan sunnahnya itu dua-duanya dikerjakan, gitu, ya. Kemudian yang ke-10, wal ashiru at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam sujud. Jadi ketika apa? Ketika ini kita sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'a Allahu Akbar. Jangan langsung Allahu Akbar. Diam dulu. Setelah kita selesai dari bacaan apa? Bacaan dalam sujud, ya. Diam dulu, tumakninah. Lama kurang lebih baca subhanallah. Kalau subhanallah kira-kira berapa detik? Ya antara 3-4 detik lah. Diam. Jadi jangan langsung subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahu Akbar. Jangan. Diam dulu. Itu yang paling bagus. Ya. Itu malah rukunnya, gitu.
Wal hadi asyara al-julusu baina sajdataini. Yang ke-11 dari rukun-rukun salat itu ialah al-julusu baina sajdataini. Duduk antara dua sujud. Setelah bangun dari sujud tuh Allahu Akbar. Yang paling bagus takbiratul intiqal dari awal dia mau bangun, baca Allahu Akbar. Jangan udah duduk baru apa? Allahu Akbar. Ya. Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Mu'alim K.H. Muhammad Syafi'i Hatami, beliau selalu memberikan satu fatwa untuk masalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal ini artinya perpindahan dari rukun ke satu ke rukun yang lainnya, yaitu lafaz Allahu Akbar. Ketika kita bangun dari ruku, ya, jangan sudah mau hampir apa? Mau hampir sujud baru dia Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya dia dari diri menuju ke tempat sujud itu lafaz Allahnya jangan kosong. Supaya apa? Supaya setan nggak bisa masuk di sela-sela yang kosong. Jadi ketika dia bangun dari ruku langsung dia Allahu Akbar. Paham? Jadi jangan ketika dia bangun dari apa? Ruku, ya, kemudian dia mau sujud, pas lembangan sini dia baru apa? Allahu Akbar. Atasnya kosong nggak? Itu yang paling cakep, terisi semuanya. Itu fikih mentahqiq dari beberapa hadis-hadis yang terkait masalah daripada rukun-rukun sholat. Kalau bicara sah, ya. Nah, jadi duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah bacaan itu selesai, jangan langsung sujud. Diam dulu sebentar. Ya. Itu namanya disebut dengan tumakninah, yaitu rukun yang ke-12. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekali lagi bacaannya sunnah. Cuman kok apalagi kalau sholat sendiri, ya. Andai kata kita nggak ada kesempatan untuk sholat apa namanya? Berjamaah. Sholat sendiri itu ada satu kesempatan untuk kita sempurnakan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Seperti apa? Seperti doa iftitah. Sekalipun kita sholat sunnah, ya. Sholat sunnah ada yang ada di sunnah itu sunnah dibawa, apalagi sholat fardu. Ya. Jangan sampai sunnah-sunnah yang ada dalam sholat itu ditinggalkan. Andai kata ditinggalkan, ya tidak merusak nilai sholat, artinya sah sholatnya, cuman kurang sempurna aja, gitu. Jadi yang ke-12 itu setelah selesai dari bacaan apa namanya sujud, yang ke-13 wasalisa asyara julusul akhir, yaitu duduk yang akhir yang diiringi oleh salam. Berarti kalau sholat yang lebih dari 2 rakaat berarti ada tahiyat awalnya enggak? Ada tahiyat awal enggak? Tahiyat awal itulah nanti yang disebut dengan istilah sunnah aba'ad. Ya. Jadi sunnah dalam sholat itu ada 2. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah aba'ad. Kalau sunnah hay'ah
yaitu sunnah-sunnah yang apabila itu ditinggalkan maka tidak dianjurkan untuk dia sujud sahwi. Tetapi kalau yang namanya sunnah ab'ad yang apabila dia ditinggalkan, ya, maka dianjurkan untuk apa? Sujud sah. Seperti apa tadi? Tahiyat awal yang dikerjakan sholat lebih dari 2 rakaat. Ketika si orang yang sholat itu mau duduk tahiyat awal, dia lupa, langsung apa? Berdiri, kan begitu. Nah, ini jangan apa namanya? Kalau kata orang Betawi, jangan dibatalin, jangan sampai bilang, iya gue lupa ya, ulang lagi dari awal. Langsung aja berdiri, kerjakan, terusin bacaan di rakaat ketiga. Nanti setelah menjelang salam di tahiyat akhir, baru dia punya niat untuk sujud sahwi, ya. Tetapi jangan dilafadzkan, baca dalam hati. Kecuali kalau lagi sholat berjamaah, ini biasanya kalau makmum di belakang imam harus ngerti, harus paham, menjaga kalau seandainya imam lupa untuk dia mengerjakan sunnah-sunnah ab'ad atau yang rukunnya, itu yang belakang jangan diam, harus ngerti. Misalkan posisi imam belum berdiri tegak, untuk dia mau tahiyat awal mungkin dia lupa, tapi posisinya posisi mau berdiri tapi belum tegak berdiri, lalu makmum buru-buru ucapkan subhanallah, berarti imam harus paham. Imam harus apa namanya? Paham. Kalau makmum sudah ngucapin apa? Subhanallah, berarti oh iya tahiyat awal, boleh duduk. Tetapi kalau posisinya imam sudah berdiri, makmum ngucapin subhanallah, nggak perlu balik lagi. Paham nih? Harus dibedain. Ya, jadi langsung berdiri kerjakan bacaan di rakaat yang ketiga. Itu caranya. Ya. Ini pernah kejadian, Pak, perlu diketahui. Ada salah satu jamaah datang ke saya pada waktu itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri statusnya apa? Sunnah. Kan begitu. Walaupun memang karena ini kerjaannya tahun sekali, berbeda caranya. Bedanya apa? Takbir. Di rakaat kedua takbirnya berapa? 5. Si imam lupa. Imam lupa baca takbir, langsung dia baca apa? Dia baca surat Al-Fatihah. Dia udah baca bismillah, di belakang ribut dengan subhanallah. Ngingetin imam. Dan ini pernah kejadian, bukan hanya satu imam aja yang batal. Satu jamaah batal. Batalnya di mana? Ketika imam sudah baca bismillah, dia baca Al-Fatihah, makmum baca tasbih, ngingetin. Karena apa? Karena takbir yang 5 itu dia nggak bawa. Ketika dibaca subhanallah, dia balik lagi Allahu Akbar. Batal semua jamaah. Karena apa? Karena status Allahu Akbar yang 5 kali statusnya apa? Al-Fatihah statusnya apa? Masa wajib mau dikalahin? Karena berhubung dia sudah baca apa? Baca suratul Fatihah, terusin seharusnya. Cuekin, kalau kata orang Betawi apa? Cuekin, makmumnya baca apa? Subhanallah, terusin aja udah. Nggak batal. Nggak batal sholatnya. Sampai selesai, seharusnya seperti itu. Ini mudah-mudahan di Masjid Jami' Taufik nggak pernah begini. Ya, mudah-mudahan baik pengurusnya, jamaahnya ahli ilmu semua.
Ya. Jadi ketika dia baca tahiyat akhir itu statusnya apa? Rukun. Yang ke-13. Warabi'a asyara at-tashahhudu fihi al-julusil akhiri. Dan rukun yang ke-14 yaitu membaca tasyahud di dalam tasyahud akhir. Seperti kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Ini bacaan tahiyat ini sama bacaan dengan suratul Fatihah. Rukun. Artinya apa? Artinya ketika dia baca at-tahiyyat, ada tasydidnya enggak? Kalau dibaca at-tahiyyatul mubarak atau at-tahiyyat, taknya dibaca panjang. Ya. Kalau bacaan itu rusak, makhrajul hurufnya ya bisa membatalkan sholat. Gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah itu bacaannya sir. Bacanya apa? Sir. Kedengaran nggak oleh si makmum? Enggak. Gitu loh. Tapi ini menjadi satu peringatan dan pelajaran buat kita. Jangan sampai bacaan kita di dalam tahiyat itu rusak. Sama dengan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Ya, tanpa apa? Tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bukan kata saya, tapi saya dengarlah langsung ketika saya jadi makmum, maka wajib mufaraqah. Wajib apa namanya? Mufaraqah ketika bacaan imamnya dalam suratul Fatihah rusak. Tapi kalau sholat yang bangsa sir, kita kan nggak tahu, ikutin aja. Tetapi kalau yang bacaannya itu rusak ya, di dalam suratul Fatihah, apalagi dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi panjang pendeknya apa? Nggak ada. Udah gitu menghilangkan apa? Huruf tasydid. Jadi kalau tanpa tasydid berarti seolah-olah dia menghilangkan satu huruf. Gitu. Maka bagi si qari statusnya jadi makmum melihat bacaan imam rusak, wajib dia mufaraqah. Apalagi hak diganti ha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim dengan bukan rahim. Ya. Itu banyak sekali gitu. Makanya kalau di Guru Sekumpul Kalimantan ya Banjarmasin, kalau orang itu menjadi imam itu dites dulu. Ya. Tes bacaannya, tes fikihnya, ya, belum akhlaknya gitu. Jadi nggak semata-mata apa langsung jadi imam. Kalau di Kalimantan, syukur-syukur orang yang banyak hafal Qur'annya, makhrajnya bagus, akhlaknya bagus, fikihnya pun juga bagus. Itulah yang berhak untuk jadi apa? Imam. Kemudian rukun yang ke-15
Wal khamisu asyara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu membaca salawat atas Nabi ketika dia duduk tahiyat akhir sesudah dia membaca tasyahud, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, terus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Salawatnya dia nggak baca. Salawatnya apa? Dia nggak baca. Maka batal untuk sholatnya. Ya. Dan perlu diketahui, telunjuk ketika diangkat itu pas lempengan apa? Illallah. Jangan dari awal tuh telunjuk diangkat. Lepas dulu tuh semua jari. Ya. Tapi ketika apa? Illallah baru apa? Tapi ada sebagian jamaah kita begitu. Ya. Maka sempurnakan. Ya. Pekerjaan tasyahud sambil kita menguatkan tauhid kita. Dan perlu diketahui, buat menambah kekhusyuan dalam sholat, pandangan wajah kita ketika ada di tempat sujud berubah pandangan kita, yaitu mengarah kepada telunjuk kita. Ketika telunjuk itu diangkat dengan isyarat illallah. Jadi pandangan mata kita ke tempat sujud pindah melihat ketika apa? Illallah. Di dalam kitab Bujairimi alal Iqna, ya, itu sunnah. Memandang telunjuk kita buat apa? Buat menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Di samping kita menambah memahami arti atau makna zikir-zikir yang ada dalam sholat secara global, secara garis besar, ya. Wasadisa asyara at-taslimatul ula, yaitu yang ke-16 rukun salat, yaitu salam yang pertama. Lalu bagaimana posisi makmum? Tuntaskan dulu salam imam yang kedua, baru salam makmum yang pertama. Andai kata dia tidak mengucapkan salam yang kedua, sah. Karena salam yang kedua statusnya sunnah. Ya. Jadi paling sedikitnya bacaan tahiyat akhir, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru salam makmum yang pertama. Itu yang paling cakep. Jadi jangan kadang-kala salam imam pertama belum selesai, makmum udah selesai duluan tuh. Ya, sangat terjadi salat Jumat itu begitu. Terjadi salat Jumat, ya, makmumnya juga bingung. Ya, saya bingung tuh jamaahnya tuh. Mudah-mudahan sih di sini nggak sampai begitu. Artinya apa? Rapi. Tuntaskan dulu salam imam yang kedua, baru salam yang pertama bagi makmum, ya. Summa qala wasabi'a asyarah niyatul khuruj minas salati wasamina asyarah tartib al-arkani hatta baina tasyahudil akhir wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Insyaallah minggu yang akan datang nanti pembahasan zikir-zikir sebelum masuk sholat dan zikir-zikir di dalam sholat dan zikir-zikir sesudah sholat pada pembahasan bulan yang akan datang.
Namun pada malam hari ini yang sekira-kira jamaah belum ada yang paham, silakan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir ingin bertanya, Ustaz, berkenaan dengan angkat jari Ya. tidak tahiyat. Sepemahaman kami, apakah cuma tadi Pak Ustaz jelaskan bahwa asyhadu, apakah yang pertama itu enggak boleh? Ataukah ada yang mungkin kita jamaah ayatnya atas digoyang-goyang? Nah ini bagaimana Ustaz supaya kita jamaah ini ada berbagai macam literasi? Iya. Nah ini menurut fikihnya seperti apa, para mazhab seperti apa? Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Di kitab-kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i, sunnah telunjuk itu diangkat ketika ucapan illallah, bukan dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, bukan berarti dia angkat telunjuknya dari mulai at-tahiyyat, nggak batal sholat, cuman kita mencari kesempurnaan dalam sholat. Karena Pak fikih memberikan jalan seperti itu, karena fikih itu merupakan saringan-saringan yang ada dalam Quran dan hadis. Ya, jadi di dalam kitab-kitab fikih itu telunjuk itu disunnahkan untuk diangkat ketika dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan diangkat begini ke bawah, menunjukkan tawadhu kita di hadapan Allah, rendahnya kita di hadapan Allah. Jangan begitu. Ya. Adapun orang yang mengangkat telunjuk yang sambil digerak-gerakkan, di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Baihaqi, pakar hadis, bahwa sunnah telunjuk itu ketika diangkat diam, tenang. Ketika ada yang menggerakkan tidak membatalkan sholat, asal jangan geraknya begini. Ikut gerak nggak? Ikut gerak nggak? Ikut. Kalau ikut gerak, ikut membatalkan. Karena dalam mazhab Syafi'i itu dia kali gerakan berturut-turut apa? Batal. Tapi kalau begini nggak batal, walaupun berkali-kali. Begitu. Cuman pandangan dalam mazhab Syafi'i makruh dan tidak batal sholat. Gitu. Maka yang bagus diam, tenang. Gitu. Dan itu wajah kita memandang ke tempat sujud. Ya. Gitu. Supaya tempat telunjuk. Setelah kita memandang tempat sujud, beralih pandangan kita ke tempat telunjuk kita diangkat ketika illallah. Supaya apa? Supaya menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Itu saja jawabannya. Ya, sudah ada isyarat untuk baca. Insyaallah mudah-mudahan nanti di bulan yang akan datang ya bisa bertanya yang ini buat di bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya.
ومتعنا بأسماعنا وبصوتنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله موفق لهم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.